Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau, aku adalah aku. Engkau memperkenalkan dirimu. Dan Engkau memperkenalkan dirimu bahwa Engkau pembuat mujizat, supernatural, beyond everything, melampaui segala sesuatu yang kami bisa pikirkan dan doakan. Engkau sanggup melakukannya. Tidak ada rencanamu ya Bapa yang gagal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berbicara. Dan kami berdoa Tuhan, lebih dari itu Tuhan, Engkau mentransformasikan hidup kami. Dari hati kami, dari roh kami, kepada cara berpikir dan cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini. Berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus ajar kami semua. Holy Spirit, thank you Jesus. Ajar kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saya percaya pagi hari ini Tuhan ingin berbicara secara khusus kepada kita semua. Setiap kali kita datang dengan kerinduan, maka kita akan pulang dengan sorak-sorai dan sukacita. Karena semua berkat yang Tuhan sudah siapkan, yang berlimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, hari ini Tuhan menaruhkan bagian firman Tuhan yang kita akan belajar dan kita akan terima, tapi saya berdoa mentransformasikan hidup kita, yaitu mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di awal ini saya ingin membuat satu apa yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu setiap musim atau setiap pergumulan bahkan, dan setiap situasi di dalam hidup kita seharusnya membawa kita lebih dalam mengenal Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, setiap musim, setiap pergumulan, setiap tantangan, bahkan setiap hambatan yang mungkin kita hadapi hari ini, kemarin, atau yang akan datang, seharusnya membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Rancangannya adalah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ini tidak berbicara hari depan 10 tahun lagi, tetapi berbicara juga bahkan beberapa jam yang akan datang atau besok. Puji Tuhan, haleluya. Hanya 2 orang yang percaya tentang hari depan itu besok. Saudara-saudara, hari depan itu bukan hanya 10 tahun lagi, besok bahkan. Haleluya. Itu juga hari depan. Nah, tapi karena orang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak mendapatkan semua yang sebenarnya Tuhan siapkan. Mari kita membuka. Di awal ini saya mengajak kita membuka 4 bagian firman Tuhan. Kemudian nanti kita akan lihat apa yang kita bisa temukan di bagian firman Tuhan ini adalah hal yang sama. Mari kita buka lebih dulu Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara juga bisa lihat di screen. Mari kita membaca bersama-sama Hosea 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Yang pertama kita lihat, umat Tuhan binasa bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena Tuhan tidak mencurahkan berkat-Nya, bukan karena Tuhan tidak memberikan pengurapan-Nya, bukan karena kuasa supernatural itu terbatas, tetapi karena tidak mengenal.
Mari kita lihat ayat berikutnya. Amsal pasal 1. Amsal pasal 1, dan kita akan lihat satu ayat, yaitu di ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hampir sama, yaitu bahwa karena tidak mempunyai pengenalan akan Allah, kata pengetahuan dipakai dalam bahasa aslinya mengenal, nanti kita juga akan membahas sedikit, yaitu sama, bahwa dikatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan untuk mengenal Tuhan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat yang Tuhan berikan, dan didikan, atau dalam bahasa Inggrisnya instruction, artinya tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Puji Tuhan. Kita lihat lagi ke 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Peristiwa ini terjadi pada waktu Daud akan menjelang menghembuskan nafasnya terakhir, lalu dia mengajar atau memberikan instruksi-instruksi, dan instruksi-instruksi inilah yang kalau saudara baca dalam konteks aslinya itu yang ditulis di dalam kitab Amsal. Jadi kalau kita membaca Amsal dikatakan, hai anakku, nah siapa anak? Anak adalah Salomo, siapa bapaknya? Karena dikatakan hai anak. Nah konteks aslinya adalah Daud mengajar kepada anak-anaknya, dan waktu itu salah satu anaknya Salomo menuliskan di dalam satu kitab, dan kita kenal hari ini disebut kitab Amsal. Nah saudara-saudara, apa puncaknya atau apa hal pertama dan terutama yang dikatakan oleh Bapak tadi yang sudah mengalami seluruh pengalaman dan mendapatkan pernyataan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan, bahkan sebelum Nabi Samuel bertemu dengan Daud, dia sudah dinyatakan Tuhan, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang aku tahu akan melakukan dan akan berhasil dalam hidupnya. Saudara bayangkan kalau kita ditemukan Tuhan, berkenan, dan Tuhan berkata dia akan berhasil dalam hidupnya. Oh haleluya. Tidak peduli masalah apapun, situasi apapun, kesulitan apapun. Dan bagian ini sudah disampaikan sebagian besar pada minggu yang lalu dalam perjalanan hamba Tuhan ini. Tapi mari kita lihat instruksinya kepada anaknya. Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Ini adalah instruksi, ini adalah kata-kata hikmat kepada anaknya. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rendah hati, rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat ayat-ayat ini ada hal yang sama, yaitu apa? Mengenal Tuhan. Semua katakan mengenal Tuhan. Jadi perintah atau instruksi pertama yang diberikan oleh Raja Daud kepada anaknya bukan membangun rumah Tuhan. Dengan kata lain bukan pelayanan. Tetapi mengenal Tuhan. Instruksi pertama yang dia berikan, kenalah Allah ayahmu. Kenalah Dia. Pengalaman saya dengan pengalaman kamu akan berbeda. Tetapi apa yang sama yang kamu harus alami adalah kenalah Allah ayahmu. Orang Israel mengenal Tuhan sebagai the Almighty God. Tapi kemudian mereka mengenal Tuhan, atau dalam bahasa aslinya the Almighty God, tetapi kemudian mereka mengenal Tuhan
sebagai Yahweh, artinya penyelamat. Dan pengenalan kita saudara-saudara akan menentukan perjalanan hidup kita di muka bumi. Pengenalan kita bahkan akan menentukan hasil akhir dari seluruh kehidupan kita di muka bumi. Saya ulangi, pengenalan kita akan menentukan perjalanan kita di muka bumi dan akan menentukan hasil akhir dari perjalanan kita di muka bumi. Mengenal Tuhan. Terakhir, kita akan pergi ke perjanjian baru. Saya ajak kita untuk membuka Yohanes pasal yang keempat. Nah, saudara-saudara, begitu banyak orang juga mencari Tuhan di muka bumi ini. Begitu banyak orang juga berusaha melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dalam tanda kutip hati Tuhan. Begitu banyak orang juga berusaha untuk juga melakukan segala sesuatu supaya bisa masuk surga. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, sampai kita mengenal Tuhan, maka apa yang kita kerjakan sia-sia. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Begitu banyak orang seperti ini. Menyembah apa yang tidak mereka kenal. Tapi Tuhan Yesus katakan, bagi mereka yang percaya, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mari saya ajak kita membaca ayat 23 dan 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bukan karena aku tidak mau memberkati, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan karena telinganya tidak mendengar seruan saudara-saudara atau jeritan anak-anakmu atau jeritan keluargamu, tetapi umatku binasa karena tidak mengenal. Lalu Tuhan katakan lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan untuk mengenal Dia. Lalu Tuhan katakan lagi, di dalam 1 Raja-Raja yang kita baca, seruan dari seseorang yang sudah mengalami segala pengalaman dan menjelang akhir hidupnya. Dan dia dikenal sebagai pemenang. Dia dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia katakan, kunci dari semuanya, kenalah Allah ayahmu. Kenalah Tuhan yang telah aku sembah dan berjalan bersama dengan aku dan memimpin aku seumur hidupku. Kenalah Dia yang aku katakan gembala yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Kenalah Dia yang aku katakan Dia melatih tanganku untuk berperang. Dia membuat kakiku kuat. Dia membuat aku dapat berlari mengejar musuh-musuhku. Dia membuat aku dapat melompati tembok. Dan Dia yang membuat aku untuk mengatasi segala keadaan. Kenalah Allah ayahmu. Yang aku serukan di dalam Mazmur yang aku tulis. Tuhan, lebih dari segalanya aku merindukan Engkau. Lebih dari fajar pagi Tuhan. Lebih dari seperti rusa yang merindukan sungai. Demikian aku merindukan Engkau setiap hari. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang baru kita baca. Saudara, segala sesuatu yang kau butuhkan sebenarnya adalah mengenal Dia. Mengenal Dia. Mengenal Dia. Kerinduan kita yang utama adalah
lebih dekat lagi dengan Dia, lebih dalam lagi dengan Dia, lebih intim lagi dengan Tuhan. Oh, waktu Raja Daud berkata kepada anaknya, dia katakan, Salomo, sebelum kita berbicara tentang bait Allah yang akan kamu bangun, yang akan luar biasa, yang tidak mungkin sepanjang masa belum akan tertandingi sampai hari ini, paling tidak akan tertandingi, begitu mewahnya, begitu luar biasanya. Aku ingin berbicara yang paling utama. Kenalah Allah ayahmu. Saudara, kenalah Tuhan yang datang dalam nama Yesus Kristus. Kenalah Dia lebih dalam. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, banyak orang menyembah apa yang tidak mereka kenal. Apakah engkau menyembah apa yang kau kenal? Saudara, hari ini kita menjawab dan saya berdoa, bangkit di dalam hidup kita satu kerinduan yang luar biasa, yang membuat Daud berkata, sebelum fajar pagi, aku akan bangun lebih dulu. Aku akan mencari Tuhan Allahku, supaya aku mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata mengenal itu dipakai kata ginosko. Nah, ginosko ini pertama kali dipakai di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Kejadian pasal yang keempat. Yaitu pada waktu dikatakan manusia itu pertama kali berhubungan dengan istrinya, nah itu dipakai kata ginosko. Nah, artinya apa? Ginosko itu artinya tidak ada jarak, sangat dekat, face to face. Nah, face to face-nya bukan seperti saya dengan saudara, tetapi face to face-nya adalah seperti seorang suami istri. Sangat dekat. Dan ginosko juga dipakai untuk menggambarkan bahwa tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya dibukakan. Haleluya. Saudara ingin mengenal Tuhan? Saudara, apakah kita rindu bahwa Tuhan mulai membukakan rahasia-rahasia yang Dia miliki? Seluruh perjalanan hidup kita, sekali lagi, bukanlah untuk membuat kita celaka, tetapi justru untuk membuat kita lebih dalam mengenal Tuhan. Semua hal yang engkau sedang hadapi pada hari ini, tidak Tuhan maksudkan untuk membuat engkau celaka, atau membuat engkau susah, atau membuat engkau menderita, putus asa. Tidak, justru Tuhan rindu untuk kita datang lebih dekat, sehingga kita bisa melihat Dia face to face, muka dengan muka. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada jarak, tidak ada yang tersembunyi. Hati ke hati. Tadi kita sudah lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, hati ke hati. Barang siapa mau menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh. Rohnya, dengan rohnya menyembah. Jadi kalau kita memuji Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita menyembah, tadi waktu kita bersama-sama, itu juga luar biasa. Tapi kalau kita dari dalam hati kita, bahkan mungkin tidak dengan kata-kata, mungkin engkau hanya bisa menangis, tapi dalam hatimu berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Oh, itu yang paling dalam. Itu yang baru Tuhan Yesus katakan, aku mencari penyembah-penyembah yang demikian. Yang haleluya, kalau engkau ingin tepuk tangan, tepuk tangan. Aku mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang dari hatinya, yang rindu mengenal aku lebih dekat, yang rindu mengenal aku lebih dalam. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, maksud kata mengenal berarti kalau dikatakan tidak ada jarak, dekat, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maksudnya berarti mengenal itu berbicara tentang satu persekutuan, communion. Satu hubungan hati ke hati, satu hubungan dari roh kepada roh. Roh kita kepada roh Tuhan, dan Tuhan mendownload dari dirinya kepada diri kita.
semua pikirannya mulai di-download. Nah saudara-saudara, saya sebut semua artinya yang Tuhan berikan kepada kita. Pikiran Tuhan itu terlalu besar sampai Raja Daud pun berkata dalam Mazmur 139, terlalu besar Tuhan, terlalu banyak yang Engkau mengajar saya, terlalu besar. Saya tidak mampu untuk mengerti semuanya dan bahkan untuk menuliskannya. Tapi apa yang Tuhan ingin berikan, Dia akan berikan kepada kita. Dia akan beritahukan jalan-jalannya kepada kita. Haleluya. Musa dikatakan di Mazmur 103, dia mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan kata lain, dia mempunyai persekutuan dan Tuhan kasih tahu, ini kesini loh kamu akan melangkah, kesini aku mengajar kamu. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara-saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, semua manusia, saya sebut semua adalah waktu itu Adam dan Hawa, mereka itu mengenal Tuhan seperti yang Tuhan rindukan, yaitu ginosko. Mereka sangat dekat, tidak ada jarak, hati ke hati, roh kepada roh. Adam dan Hawa bahkan tidak disebut manusia pada mulanya, tapi disebut anak Allah. Dan Adam dan Hawa tidak pernah memanggil kata Tuhan, tetapi Bapa. Itu sebabnya Tuhan kita, Tuhan Yesus mengajar kita memanggil pencipta itu apa? Bapa. Karena itulah hubungan yang pada mulanya. Di dalam Lukas 3 ayat 38 dituliskan, di bagian terakhir dari Lukas 3 ayat 38 dituliskan bahwa Adam itu adalah anak Allah. Dia tidak dituliskan manusia, tapi dituliskan anak Allah. Walaupun yes, dia manusia. Dia adalah anak Allah, artinya hubungannya begitu dekat. Sangat-sangat dekat. Nah, tetapi karena pemberontakan, karena dosa, karena menolak pengenalan akan Allah, yang tadi kita sudah baca sama-sama, karena menganggap rendah instruksi dari Tuhan, menganggap rendah firman Tuhan, tidak percaya kepada kebenaran yang Tuhan sampaikan, seperti kesaksian yang disampaikan mengenai tadi oleh keluarga Pastor Samuel. Karena menolak semua itu, maka mereka kehilangan hubungan. Sehingga manusia harus mulai lagi dari awal. Kita harus mulai mengenal Tuhan dari nol lagi. Tidak ada orang yang dilahirkan langsung mengenal Tuhan. Semua harus mulai belajar kembali mengenal Tuhan. Kecuali tentu Tuhan Yesus, karena dia dilahirkan, dia 100% Allah tetapi 100% manusia. Nah dia memang berbeda, tetapi semua manusia setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, engkau harus kembali mengenal Tuhan. Artinya perjalanan kita belum selesai. Kalau saya masih melihat saudara dan saudara masih mendengar saya berbicara, berarti perjalanan kita mengenal Tuhan belum selesai. Bahkan Rasul Paulus dalam perjalanan dan pengalaman yang luar biasa, dia pun berkata di dalam 1 Korintus 13 dia katakan, pengenalanku ini masih samar-samar. Pengenalan kita semua masih samar-samar. Dia bilang nanti kalau aku bertemu langsung dengan dia, baru aku benar-benar mengenal dia dengan benar. Seperti aku pun telah dikenal oleh dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita itu dikenal oleh Tuhan. Seluruh hati kita. Kita sudah baca tadi ayat-ayatnya di dalam instruksi Raja Daud kepada anaknya Salomo, dia katakan Tuhan itu melihat hati. Tuhan mengenal isi hati setiap orang. Tuhan mengenal pikiran setiap orang. Tuhan mengenal bahkan apa yang engkau akan kerjakan dan engkau akan lakukan. Tuhan mengenal semuanya. Nah, saudara-saudara, umat Tuhan sekali lagi binasa bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan juga karena Tuhan tidak berkuasa, tapi tidak mengenal. Dengan kata lain, setiap tantangan yang kita alami adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Setiap masalah yang saudara hadapi adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Setiap
situasi yang hari ini saudara hadapi adalah kesempatan, haleluya, untuk mengenal Dia lebih dalam. Seperti semua yang baru kita baca, wanita yang di tepi sumur di Samaria, yang dikenal wanita Samaria, walaupun ada namanya, dia punya kesempatan yang begitu besar. Dan Tuhan katakan, kamu telah menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saya tidak berkata saudara tidak mengenal Tuhan, tapi seperti judul yang tadi saya sampaikan, mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau kita mentok di satu situasi, berarti di situasi atau di poin itu kita belum mengenal Tuhan. Tuhan ingin membawa kita mengenal Dia lebih dalam, supaya kita menembus dimensi tersebut dan mengenal Dia lebih dalam. Kalau kita menghadapi satu tantangan yang kenapa ini mentok terus, berarti Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dalam di area tersebut. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya percaya semua kita ada dalam rancangan Tuhan. Kalau kita bisa mendengar firman Tuhan ini, engkau ada dalam rancangan Tuhan. Engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Engkau itu adalah biji mata Tuhan. Tuhan menaruhkan engkau di telapak tangannya. Ia melukiskan engkau di telapak tangannya. Kata melukis ini bukan saja seperti kuas dilukis, tetapi lebih tepatnya digraft. Artinya ditorehkan sampai tidak bisa hilang di telapak tangan. Ada hidup setiap kita. Artinya Tuhan sangat mengasihi. Tapi Tuhan juga rindu kita mengenal Dia lebih dalam. Waktu Tuhan berkata kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar, Tuhan berkata begini, Musa, aku telah memberitahukan kepada Abraham, Ishak, Yakub bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Dan orang-orang Israel juga kenal aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi mulai saat ini aku akan membukakan diriku bahwa aku adalah Yahweh. Aku adalah Juru Selamat. Dan mulai saat itu mereka mengenal Tuhan lebih dalam. Lalu dalam perjalanan mereka mengenal Tuhan adalah penyembuh. Puji Tuhan, haleluya. Dan seterusnya. Nah saudara-saudara, jadi kita dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah mari kita, kalau begitu, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam. Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga kita akan mulai di mana manusia terhilang. Kejadian pasal 3, kalau saudara bisa membuka Alkitab, mari kita lihat, saudara buka Alkitab bersama saya mulai dari ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, maksudnya manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau Tuhan, bahwa engkau Bapa, bahwa engkau kekasihku ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara-saudara, dari sejak hari itu sampai seterusnya, maka hubungan itu terputus. Maka manusia tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mendeklarasikan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu berdoa kepada apa yang tidak kamu kenal. Aku mengenal engkau, tapi kamu tidak mengenal aku. Karena hubungan hati ke hati telah putus. Roh ke roh telah putus. Saya kembali, saudara-saudara perhatikan di Alkitabnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
Kalau kita mendengar bunyi langkah Tuhan, harusnya kita bersuka cita. Harusnya kita bersorak-sorai. Haleluya. Oh, saya melihat saudara tidak yakin. Kalau kita mendengar bunyi langkah Tuhan, harusnya kita bersorak-sorai. Kenapa? Karena kita rindu. Kecuali saudara tidak rindu. Kecuali dosa-dosa masih merintangi saudara, dan itulah pengalaman dari Adam dan Hawa waktu itu. Karena mereka mempunyai sesuatu yang mereka sembunyikan. Ingat tadi kita berbicara mengenal, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang menjadi penghalang, tidak ada sesuatu di dalam hati. Tetapi waktu ada sesuatu di dalam hati, waktu mereka mendengar Tuhan mau datang kedua kali. Jangan dulu. Tuhan belum selesai. Hiduplah seperti seakan-akan setelah ibadah ini Tuhan datang dan memanggil kita. Haleluya, 5 orang yang berkata amin. Puji Tuhan, karena kalau kita punya sesuatu yang kita sembunyikan, itu sebabnya takut. Jika saat ini kita dipanggil Tuhan, apakah saudara berani? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita tidak berani, berarti kita belum mengenal di sesuai level di mana Tuhan inginkan kita mengenal Dia. Sebab kalau kita mengenal Dia, kita akan berkata seperti Daud berkata, Tuhan, betapa rindunya hatiku, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikian jiwaku haus, lapar akan Engkau Tuhan. Kapan Engkau datang Tuhan? Kapan Engkau datang? Di ayat yang menjadi tema dari Gereja Kasih Karunia Indonesia sepanjang tahun ini, di Mazmur 84 dikatakan, betapa aku rindu. Waktu orang berkata, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Dia katakan di Mazmur 84, dia katakan, oh aku sangat rindu untuk berjalan. Oh aku mau mendahului semua orang. Aku mau sangat dekat dengan Tuhan Allahku. Puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau engkau penuh dengan dosa, kalau ada sesuatu yang kau sembunyikan, engkau akan lari waktu Tuhan datang. Engkau tidak berani mendekat waktu Tuhan datang. Tetapi puji Tuhan, yang pertama bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Dan hari ini waktu engkau mendengar firman Tuhan ini, Tuhan sedang mencari engkau dan berkata, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu bahwa Adam bersembunyi di balik pohon-pohon seperti yang kita baca. Itu sebabnya ditulis karena Tuhan tahu tentunya Adam bersembunyi di pohon-pohon. Dan jangan lupa saudara yang menulis bagian kitab Kejadian ini adalah Musa. Kan Musa tidak hidup di zaman Adam. Musa hidup jauh sekali setelah zaman Adam. Tapi kok Musa bisa tulis? Karena Tuhan kasih tahu. Dengan kata lain Tuhan bilang, saya tahu di mana dia sembunyi. Saya tahu apa isi hatinya. Saya tahu pikirannya. Tuhan tahu pikiran saudara. Tuhan tahu di mana saudara bersembunyi. Nah, zaman ini manusia tidak bersembunyi di balik pohon-pohonan lagi, tapi manusia bersembunyi di balik kesombongannya, bersembunyi di balik kekuatannya, bersembunyi di balik hikmat manusiawinya, atau juga bersembunyi di balik segala sesuatu yang dia bisa lakukan dengan kekuatannya. Apakah itu uang, jabatan, kekayaan, segala sesuatu. Nah, manusia bersembunyi juga di balik semua itu. Tapi waktu orang-orang yang percaya itu datang, dia katakan, Tuhan, semua ini aku anggap sampah supaya aku mengenal Engkau Tuhan. Saudara pernah dengar ayatnya di dalam Filipi pasal 3? Semua itu Tuhan, yang dulu aku anggap sesuatu yang akan membungkus hidupku, aku anggap itu semua sampah supaya aku memperoleh pengenalan akan Engkau.
Puji Tuhan, haleluya. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, terima kasih tadi Filipi pasal 3 sudah ditampilkan ayatnya, sudah bisa melihat dalam Filipi pasal 3. Nah, tapi kita kembali ke Kejadian pasal 3 ini. Yang pertama, yang Tuhan katakan, apa yang hilang dari hidup manusia? Pertama, saudara-saudara, yaitu hubungan tadi hilang. Nah, waktu hubungan tersebut terputus atau hubungan terputus waktu kita ingin kembali untuk datang kepada Tuhan, yang pertama tadi kita sudah baca yaitu takut akan Tuhan. Tapi kita tidak bisa takut akan Tuhan sebelum kita yang pertama mengenal kebenaran. Kalau saudara catatkan yang pertama kebenaran. Kebenaran. Mari kita lihat di ayat yang ke-11 dari Kejadian pasal 3. Kebenaran. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara-saudara, yang pertama, siapa yang beritahu saudara? Kebenaran adalah lawan dari kebohongan. Bapak dari kebohongan adalah iblis. Yohanes pasal 8 katakan iblis itu bapak kebohongan, dia juga adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Nah, lawan dari kebenaran adalah kebohongan. Tuhan menyampaikan kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Dirinya adalah kebenaran. Karakternya atau nature-nya dia adalah kebenaran. Dan apa yang keluar dari mulutnya adalah ekspresi dari dirinya, ekspresi dari karyanya, ekspresi dari kasihnya, ekspresi dari dirinya sendiri, yaitu apa? Kebenaran. Tapi waktu mereka mendengar yang lain dan percaya, maka mereka ditipu. Mereka dirusak hidupnya. Jadi kalau begitu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mulai mendengar orang lain, kalau kita mulai mendengar situasi, kalau kita mulai mendengar perkataan-perkataan lain yang masuk ke dalam hidup, pikiran atau hati kita yang tidak sesuai dengan firman dan engkau percaya, saat itu juga hati ke hati hubungan itu mulai. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Waktu dia mendengar. Makanya yang Tuhan tanya, apakah ada yang lain yang berbicara kepadamu? Apakah engkau mendengar sesuatu yang lain yang berbicara, yang menentang firman-Ku? Apakah engkau mendengar sesuatu yang lain yang meragukan perkataan-Ku? Meragukan perkataan Tuhan berarti meragukan bahwa Tuhan itu benar. Meragukan perkataan Tuhan berarti meragukan bahwa Tuhan itu baik. Meragukan perkataan Tuhan berarti meragukan bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Meragukan perkataan Tuhan berarti meragukan bahwa Dia sangat mengasihi engkau. Tuhan baik. Tuhan berkuasa, tapi itu mungkin untuk mereka, tapi tidak dengan saya. Sampai kita mengalami terobosan, kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Berapa waktu lalu dalam satu komsel, bahkan bukan hanya dalam satu komsel, dalam pemuritan yang sedang berlangsung, pertanyaan yang sama. Kenapa Ayub itu menderita? Sampai seseorang mengenal Tuhan dengan benar, maka dia akan terus menderita. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Haleluya. Sebab perkataan Ayub sendiri katakan, dulu aku kenal dia dari apa kata orang. Tapi hari ini, setelah aku melewati pergumulan ini, aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara.
Nah, mari kita lihat, ada satu mazmur yang mendeklarasikan banyak sekali tentang karakter Tuhan. Dan saya sangat suka di mazmur ini. Waktu saya berdoa untuk mempersiapkan bagian firman Tuhan, Tuhan membukakan mazmur ini kembali untuk kita bisa nikmati sama-sama. Mari kita lihat. Mazmur 145, saya akan membaca cukup banyak ayat. Saudara-saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara, dikatakan seperti ini mulai dari ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Apakah saudara ragu? Haleluya. Tidak ada yang menjawab. Tuhan itu baik, ayat yang ke-9, kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Apakah saudara ragu? Adam dan Hawa meragukan. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13, saya lompat-lompat tapi saudara bisa baca satu perikop dari mazmur ini. Ayat yang ke-13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, atau dengan kata lain bukan hanya segala abad tetapi tidak pernah berakhir. Itu yang ditulis di dalam Yesaya pasal 9. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Apakah saudara ragu? Mari kita lanjut. Oh haleluya, saudara sedang membaca isi hati Tuhan. Kita sedang membaca dirinya Tuhan dideklarasikan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dengar firman Tuhan. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kalau hari-hari ini engkau tertunduk, dengarkan isi hati Tuhan. Mata sekalian orang menantikan engkau. Apakah engkau menantikan Tuhan? Lalu dikatakan kalau mereka menantikan engkau, engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang selanjutnya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kasih setia ini diulang berkali-kali. Ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Ayat ini tidak dikatakan kita melakukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Haleluya. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Puji Tuhan. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dua tangan, katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya. Katakan aku percaya. Katakan aku percaya. Engkaulah kebenaran. Tuhan setia. Engkau setia. Janjimu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku berdiri, aku berjalan, aku hidup, aku berpikir, aku melakukan berdasarkan kebenaran, berdasarkan janji-Mu. Keluargaku berdiri ada atas dasar kebenaran. Masa depanku ada atas dasar
kebenaran. Aku tidak akan goyah, sebab aku percaya, sebab aku berdiri atas dasar kebenaran. Katakan haleluya. Amin. Waktu engkau mengenal kebenaran, engkau akan sangat dekat. Engkau tidak akan ragu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang menghalangi engkau. Tuhan adalah kebenaran. Hal yang pertama yang Tuhan tanya, apakah engkau mendengar ada kata-kata lain, atau ada orang lain, atau ada pribadi lain yang mengajar engkau sesuatu selain firman-Ku? Apakah engkau yakin akan kata-katanya? Apakah engkau tertarik akan kata-katanya? Apakah engkau mulai ditarik kepada kebohongan yang diucapkan melalui kata-katanya? Tuhan mengatakan ini karakternya dia. Dia setia. Dia mengasihi. Dia adalah Tuhan yang akan menopang engkau bangkit berdiri kembali. Dia adalah Tuhan yang akan datang dan menolong kita semua. Nah saudara-saudara, jadi sekali lagi, waktu hubungan dengan Tuhan itu terputus, disitulah kuncinya, disitulah segala sesuatu. Maka kita harus kembali mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di masa ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah Dia ingin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, apa yang kita sedang alami adalah bagian dari proses yang Tuhan taruh atau kita harus hadapi memang, tetapi Tuhan turut bekerja di dalamnya supaya kita dapat mengenal Dia lebih dalam. Haleluya. Mari kita lihat dalam Yohanes kembali ke pasal 11. Tadi Yohanes 4, sekarang Yohanes 11. Dan di Yohanes 11, saudara-saudara, ada kisah yang terkenal, yaitu bahwa Lazarus bangkit atau Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah kalau kita tadi nyanyi bahwa Allahku adalah pembuat mujizat, miracle workers. Saudara, kita rindu mengenal Dia lebih dalam. Karena Dia memang benar-benar miracle workers. Dia benar-benar Tuhan, pembuat mujizat. Nah di peristiwa ini saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 11 ada satu keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Bahkan waktu mereka datang atau mereka memberi pesan kepada Tuhan Yesus, pesannya datang kata-katanya begini, Tuhan, Lazarus, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Nah waktu itu belum meninggal, belum mati, tapi datang pesan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Nah saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Coba senyum dulu. Haleluya. Saya tahu karena pakai masker saya nggak bisa lihat, tapi saudara senyum. Engkau itu dikasihi. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat-sangat mengasihi engkau. Dia berkata, engkau adalah biji matanya. Tapi kalau engkau harus melewati pergumulan-pergumulan dalam keluarga, seperti dalam case ini adalah keluarga Lazarus, Maria, Marta, atau Marta dan Maria. Mereka harus lewati satu pergumulan yang sulit supaya mereka dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Nah saudara-saudara, kemudian waktu itu singkat cerita Tuhan berkata, oke, saya akan tinggal dulu, nanti waktu sudah meninggal baru saya akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak selalu seperti itu, sebagian besar tidak akan seperti itu, tetapi ada momen-momen dalam hidup kita, seakan-akan kita merasa Tuhan itu terlambat. Seakan-akan kenapa sudah sekian lama saya berdoa tidak ada jawaban. Dari hari pertama kita berdoa, kita sudah baca Mazmur 145, Dia mendengar. Dia mendengar saudara. Puji Tuhan.
Haleluya. Saudara bisa katakan amin? Dia telah mendengar saudara dari hari pertama. Kita berdoa, karena apa? Karena kita dikasihi Tuhan. Dia telah mendengar kita. Tetapi ada waktunya Tuhan mengizinkan sesuatu lebih dulu terjadi supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, singkat cerita, kemudian pada waktu itu Tuhan memang memilih spesial keluarga ini, karena keluarga ini punya iman, mereka percaya, mereka siap. Jadi Tuhan juga tidak mengizinkan satu masalah, pergumulan, pencobaan melampaui kekuatan kita. Sebab Allah setia, Ia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya kalau iblis datang, pencobaan datang, situasi hambatan datang di hadapan kita, Tuhan akan memastikan kita untuk dapat kuat atau menanggung sampai di level di mana kita kuat. Jadi tidak usah khawatir. Nah, di peristiwa ini mereka mengalami akhirnya Lazarus meninggal, dan waktu Tuhan Yesus datang sudah berapa hari? 4 hari dikatakan, dan sudah berbau menurut ukuran manusia. Dan ya memang kenyataannya seperti itu, artinya tubuhnya sudah mulai membusuk. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus datang, lalu dia katakan seperti ini di ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" 3 orang yang berkata amin. Karena instruksi seperti ini juga yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pastor, kan pesannya beda. Perhatikan, bukan pesannya, kebenarannya. Semua katakan kebenaran. Kebenaran. Kebenaran adalah dirinya Tuhan sendiri. Yang dia sedang sampaikan, dia tidak katakan ada kebangkitan dan hidup di luar sana. Dia katakan apa? Aku kebenaran. Aku kebangkitan dan hidup. Aku kebangkitan dan hidup. Dia tidak katakan ada malaikat, dia tidak katakan ada kuasa, dia katakan aku kebangkitan dan hidup. Kebenaran. Akulah kebenaran itu. Akulah jalan itu. Akulah kehidupan itu. Aku kebenaran itu. Dan kalau kita meragukan, artinya meragukan Tuhan. Nah, jadi waktu itu mereka juga tidak yakin apa yang mereka harus percaya. Jadi dia bilang, "Ya Tuhan, Engkaulah Mesias, Anak Allah." Dia berkata, dia akan datang ke dalam dunia. Dia akan datang lagi kedua kali. Dengan kata lain, apakah Marta percaya? Percaya. Tapi level pengenalannya masih di sini. Tuhan ingin bawa mereka kemari. Level pengenalan mereka di sini. Mereka percaya Tuhan Yesus adalah Mesias. Artinya dengan kata lain, mereka percaya, mereka sudah diselamatkan. Tapi Tuhan ingin membawa mereka naik pengenalannya. Semua katakan naik. Katakan lebih dalam. Tuhan ingin membawa mereka lebih dalam mengenal Tuhan. Tadi kata-kata ginosko yang kita belajar yaitu face to face. Mereka sudah mengenal Tuhan Yesus adalah Mesias. Tapi hari ini mereka akan berhadapan dengan kehidupan. Mereka akan berhadapan dengan kebangkitan. Mereka bukan berhadapan dengan manusia lagi. Mereka bukan berhadapan dengan Tuhan yang adalah juru selamat. Tapi hari ini di Yohanes 11 ini mereka akan berhadapan dengan kehidupan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin sekali kita mengerti bagian. Nah, lalu kemudian kisahnya Tuhan bertanya, "Jadi di mana kamu baringkan dia?" Lalu mereka bilang, "Oh Tuhan, kemari." Lalu waktu Maria bertemu dengan Tuhan Yesus,
Maria juga berkata begini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Artinya Maria tahu Tuhan Yesus itu penyembuh. Maria mengenal Tuhan Yesus itu penyembuh. Tapi Tuhan ingin bawa Maria mengenal lebih dalam. Akulah kebangkitan. Akulah kehidupan. Setiap masalah yang saudara hadapi akan membawa saudara mengenal dia lebih dalam. Segala sesuatu yang sedang engkau hadapi harusnya membawa kita mengenal dia lebih dalam. Karena dia tidak pernah berhenti bekerja. Seperti lagu yang kita nyanyikan. He never stop working. Kita berpikir dia sudah berhenti. Tapi dia tidak pernah berhenti. Bagi Maria, Tuhan sudah selesai Tuhan. Sudah dikubur 4 hari. Tapi bagi Tuhan, tidak. Aku masih bekerja. Tidak ada yang pernah terlambat selama aku masih bekerja. Tidak ada yang pernah terlambat selama tanganku akan turun menolong engkau. Tidak ada yang pernah terlambat selama aku masih mendengar doa-doamu. Tidak ada yang pernah terlambat. Haleluya. Bahkan Tuhan turun mencari kita. Dia turun seperti dia turun mencari Adam. Dia katakan, di mana engkau? Mari datang Adam. Mari kembali ke persekutuan dengan aku. Aku rindu bersekutu dengan engkau. Nah saudara, di ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Berarti di poin ini saudara, kalau Tuhan Yesus harus menekankan, sampai di poin itu mereka belum mengenal. Mereka belum percaya. Mereka belum mengalami sesuatu yang Tuhan rindukan mereka alami. Saudara bisa menangkap kisah ini? Tuhan Yesus jawab begini, bukankah kukatakan, karena mereka bilang begini, Tuhan kan sudah 4 hari sudah berbau. Tuhan katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Saudara, apapun rema yang Tuhan katakan kepadamu, itulah kebenaran. Jangan goyah, jangan ragu-ragu. Itulah landasan hidup, itulah landasan keluarga, itulah landasan engkau berjalan ke depan, itulah landasan engkau menang hadapi segala situasi. Itulah kebenaran. Karena Tuhan katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Coba buka lagi catatan saudara. Coba buka buku-buku catatan hidupmu. Nah itu sebabnya saudara harus mencatat supaya saudara bisa buka lagi. Kalau kita nggak punya catatan, kita nggak bisa buka lagi. Nah, buka catatan saudara dan lihat lagi. Oh iya, Tuhan sudah pernah bicara. Di awal tahun sudah Tuhan bicara. Buka lagi, Tuhan saya pernah dapat rema minggu lalu ya. Hari ini saya sedang menghadapi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Jikalau engkau, semua katakan percaya. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat pekerjaan Tuhan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja. Dan yang luar biasa, jika engkau percaya, engkau akan kenal Dia lebih dalam lagi. Yang kedua, ketaatan. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, ketaatan. Mari kita kembali ke Kejadian pasal 3. Di Kejadian pasal 3, di ayat yang ke-11. Jadi kalau saudara mencatat, tuliskan yang kedua, ketaatan. Di ayat yang ke-11, Tuhan katakan di bagian B-nya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Semua katakan taat. Nah waktu Tuhan berfirman atau Tuhan menyampaikan rema, Tuhan menyampaikan tuntunan, instruction, tadi kita sudah baca di Amsal, Tuhan memberitahukan wisdom-nya, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya. Yang kedua, kita harus taat. Kalau kita tidak taat, maka kita akan mengalami hubungan itu renggang. Dan kita ada di posisi
tidak mengenal Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidup manusia? Saya sebut manusia bukan hanya Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, tapi seluruh umat manusia setelah Adam dan Hawa, mereka telah renggang karena mereka tidak taat. Itu sebabnya Tuhan Yesus tanya, bukankah telah kukatakan kepadamu, kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu tidak percaya? Semua katakan sekali lagi, taat. Saudara-saudara, waktu kita taat, ada keselamatan. Waktu kita taat, ada perlindungan. Ketaatan itu seperti kota dengan kubu pertahanan yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi kita sudah baca ayatnya di Amsal 1 tadi. Lalu takut akan Tuhan, karena kita taat, maka kita akan mengenal Dia. Tapi karena kita tidak taat, kita tidak bisa mengenal Dia. Nah, saudara-saudara, hubungan itu rusak karena Adam dan Hawa tidak taat. Hubungan kita juga rusak dengan Tuhan karena kita tidak taat. Saudara, waktu engkau taat, bagaimana caranya supaya saya bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Puji Tuhan untuk atmosfer yang luar biasa hari-hari ini kita alami di dalam penyembahan kita bersama-sama korporat. Tapi waktu kita taat kepada firman Tuhan, engkau akan masuk ke dalam level yang lebih dalam. Karena apa? Karena roh ke roh. Tuhan akan mulai berbicara, anakku, bukankah itu yang aku katakan kepadamu? Dan engkau akan berkata, ya Tuhan, benar Tuhan, aku mengenal engkau. Engkau sudah berbicara. Sekarang aku kenal kalau engkau berbicara, suaranya seperti ini. Sekarang aku kenal Tuhan. Kalau engkau mengajar aku, engkau akan mengajar aku seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, rendah hati. Rendah hati. Yang pertama, kebenaran. Saudara, jangan percaya lagi kebohongan, masuk ke dalam kebenaran. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam kebenaran. Kebenaran. Nah, kita sudah bahas mengenai roh, yaitu berbicara tentang ginosko, dekat, hati ke hati. Tapi kebenaran, lalu ketaatan, dan yang ketiga, rendah hati. Mazmur 145 yang tadi kita baca ayat 18 sampai 19 katakan, kita harus berseru. Kita harus berseru, dikatakan. Coba saudara perhatikan di layar. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dekat. Semua katakan dekat. Katakan dekat. Katakan mengenal. Jadi Tuhan dekat. Melanjutkan, pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat selanjutnya, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, kita rindu di ayat yang terakhir, maksudnya di ayat yang ke-19. Tapi saudara-saudara, kita harus alami ayat yang ke-18. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Rendah hati artinya hanya percaya kepada pertolongan Tuhan. Rendah hati artinya 100% mengandalkan kekuatannya. Rendah hati ditulis di dalam Yeremia 17 di ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka itu akan luar biasa hidup mereka. Mereka akan terus bertumbuh, mereka akan terus bermultiplikasi, mereka tidak akan mengalami datangnya tahun kering. Pastor, tapi kita ada di tahun yang susah. Yes, kita ada di tahun di mana seluruh dunia susah dan kering. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan mengalaminya.
Tapi pastor, kan saya sedang mengalami, saya baru diberhentikan dari pekerjaan, saya baru mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saya, bisnis saya sedang turun. Saudara-saudara, ini waktunya mengenal Tuhan lebih dalam. Ini waktunya engkau melihat bagaimana Tuhan bekerja. Semua yang lalu itu luar biasa, tapi ke depan mulai hari ini Tuhan katakan, aku mau engkau mengenal aku lebih dalam. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, saya tahu saudara-saudara sebagian masih tidak yakin. Bapak Ibu Saudara, rendah hati artinya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Dari Kejadian pasal 3, kembali ke Kejadian pasal 3. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Salah satu ciri khas orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan lingkungan, menyalahkan pokoknya bukan dirinya, pokoknya yang lain. Dirinya tidak salah, dirinya benar. Bukan saya Tuhan yang salah, tapi situasi. Bukan saya Tuhan yang salah, tapi keadaan. Bukan saya Tuhan yang salah, tetapi memang seperti ini Tuhan. Puji Tuhan. Seseorang yang sudah diubahkan, dia akan berkata berbeda. Dia akan berkata seperti ini di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan hal yang buruk. Memang situasi seperti ini buruknya. Memang ada orang yang berusaha menjatuhkan saya. Memang saya dipecat dari pekerjaan. Memang saya seperti ini. Tapi, haleluya, Tetapi Tuhan telah mengubahkannya. Tuhan telah membalikkannya. Karena aku memegang kebenaran. Karena aku percaya kepada firman-Nya. Karena aku yakin apa yang Dia katakan. Aku tidak melepas apa yang Dia firmankan kepadaku. Tetapi Tuhan, Kejadian 50 ayat 20, membalikkannya. Oh, haleluya. Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan. Tuhan membuatnya menjadi terobosan. Tuhan membuatnya menjadi luar biasa. Tuhan membuatnya menjadi hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Katakan amin. Hari ini dimanapun engkau berada, apapun yang engkau sedang hadapi, Tuhan tidak ingin engkau tenggelam. Tuhan ingin engkau naik lebih tinggi. Tuhan rindu engkau mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan rindu engkau mengenal Dia lebih dekat lagi. Tapi sekali lagi, apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita, seperti pengalaman Adam dan Hawa, adalah dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 1-2 katakan begini, bahwa yang menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja bukanlah Tuhan tidak mampu, bukanlah Tuhan tidak mendengar, bukanlah kuasanya tidak nyata, atau Dia tidak sayang kepada kita. Dari awal kita sudah mendengar Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa, dan itu sebabnya Tuhan mencari mereka. Dan tidak hanya berhenti Tuhan memakaikan kepada mereka, Tuhan dengan kata lain Tuhan menebus hidup mereka. Mereka harus memang dibuang dari Taman Eden, dan mereka harus kembali mengenal sampai mereka masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Dan salah satu keturunannya namanya Henok, mengenal Tuhan dengan benar. Dan sangat dekat sampai akhirnya Henok tidak lagi pulang kembali ke bumi. Tuhan bilang, kamu hidup itu sudah kayak sorga, ya sudah kamu sama aku saja. Dan firman Tuhan katakan Henok tidak ditemukan lagi sebab Henok telah bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara,
dalam setiap proses hidup kita, Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dalam. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu Tuhan Yesus katakan, akan tiba waktunya, dan sudah tiba waktunya. Kapan? Hari ini, saat engkau mendengar firman ini. Sudah tiba waktunya. Saya tidak berkata saudara tidak mengenal Tuhan di dalam satu sisi, tapi saya berkata seperti yang firman Tuhan katakan, Maria, kamu telah mengenal aku adalah Mesias. Marta, kamu telah mengenal aku, bahwa Marta sudah mengenal Tuhan, dia adalah Mesias. Maria mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah penyembuh. Tapi Tuhan ingin membawa kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Ada begitu banyak rahasia yang Tuhan akan bukakan. Apakah engkau rindu? Apakah engkau rindu? Pesan Daud kepada anaknya, anakku, di atas semuanya anakku. Di atas engkau sudah lihat keberhasilan ayahmu, engkau sudah lihat kekayaan ayahmu. Kalau saudara baca, ayahnya menyiapkan begitu banyak emas untuk pembangunan bait suci, walaupun kemudian Salomo menambahkan banyak sekali, mungkin lebih lagi dari apa yang ditabung oleh ayahnya. Tapi dia katakan, anakku, bukan itu lebih dulu. Seperti saya mengucap syukur kesaksian ibadah anak yang disampaikan oleh Pastor Samuel, keluarga Pastor Samuel. Bukan itu lebih dulu. Ini yang harus kamu alami anakku. Kenallah sumber, kenallah Dia, Allah ayahmu. Aku berjalan bersama Dia seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhanku selama-lamanya. Tapi kamu anakku, kamu harus mengenal Allah ayahmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat hatimu kepada Dia. Dari hatimu mulai berdoa untuk beberapa saat. Saudara-saudara, apa yang menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja adalah dosa-dosa, adalah kesalahan, adalah pemberontakan. Yang pertama, kenapa pemberontakan? Waktu engkau tidak percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, itulah pemberontakan. Waktu engkau tidak percaya perkataan Tuhan, itu adalah pemberontakan. Yang kedua, waktu engkau tidak taat waktu Tuhan menyampaikan firman. Mungkin engkau percaya, tapi engkau tidak taat. Mungkin engkau yakin, Tuhan saya yakin, tapi saya untuk melakukannya masih berat. Hari ini adalah waktunya engkau bertobat. Karena Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Dia dalam hati ke hati, sangat dekat dan tidak ada penghalang, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang perlu disembunyikan. Even saat ini kalau Tuhan datang, engkau tidak akan lari, justru engkau berlari kepadanya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masing-masing berdoa, lihat hidup kalian, hidup kita masing-masing. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, rendah hati. Kalau kita tahu kita salah, kita tidak akan menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan situasi, keadaan, tapi datang kepada Tuhan, berseru dan katakan, Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu. Bukankah Dia telah berkata, saudara-saudara, dalam Mazmur demi Mazmur yang kita tadi dengar atau baca, kasih setianya untuk selama-lamanya, kebaikannya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Lari kepada Dia, datang kepada Dia. Jangan sampai Tuhan berseru, hai Adam, di manakah engkau? Jangan sampai Dia berseru namamu masing-masing.
Di manakah Engkau? Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan kita akan berdoa untuk beberapa saat. Angkat hatimu dan berkata dan katakan bersama saya. Saya akan menuntun, kita akan mendeklarasikan. Katakan, Bapa, kami mengucap syukur. Engkau mencari kami. Engkau ingin kami datang dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan, supaya kami dapat datang dekat, lebih dalam, lebih dekat. Terima kasih Bapa. Hari ini aku percaya setiap firman-Mu adalah ya dan amin. Hari ini aku terima kebenaran-Mu Tuhan. Aku buang semua kebohongan, keraguan-raguan, kecemasan, tidak percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, diambil dari hidupku. Dan aku terima apa yang Kau katakan adalah kebenaran. Aku terima firman-Mu berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini, sekarang, aku terima. Aku akan melihat kemuliaan Tuhan sekarang. Mari berdoa untuk berapa saat. Katakan berdoa. Katakan, Tuhan aku percaya. Katakan, terima kasih Tuhan aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya merasakan Tuhan menjamah banyak dari saudara. Sekarang juga terobosan terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Apa yang engkau serukan selama ini, haleluya, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes, yes, yes. Mengalir sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, haleluya. Miracle workers, haleluya. Promise keepers, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Haleluya, yes Lord. Katakan, itulah karakter-Mu Tuhan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi deklarasikan miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Haleluya. Bapa, kami percaya ini yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak akan menyalahkan keadaan, kami tidak menyalahkan orang lain. Sebab kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Allah. Kami percaya, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya karena Yesus kami, Tuhan adalah ya bagi semua janji Allah. Dan itu sebabnya kami berkata, amin, untuk memuliakan Allah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai, katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku dimanapun engkau berada, saya rindu saudara mengenal Dia lebih dalam hari ini. Dan tidak lagi meragukan, tidak lagi menyalahkan apapun, tapi engkau berseru kepada Dia. Maka Dia akan mendengar engkau dan menjawab engkau dari sorganya yang kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.